mulai itu udah. Tangan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, kita masih bertemu walaupun dalam keadaan masih pandemi. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan pandemi ini segera berakhir. Baik Anda sekalian, pada pertemuan kali ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kompetensi dasar ataupun materi kita pada pertemuan kali ini adalah adab berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu oleh Bapak Muara Pemimpin Harahap SPD MPD di Madrasah Aliyah Negeri Tapanuli Selatan. Jadi sebelum kita lanjut, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa indikator pencapaian kompetensi yang harus kita kuasai. Seminimal-minimalnya pengetahuan yang kita kuasai melalui indikator ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Yang kedua adalah mengkritisi kebiasaan, adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Nah, karena kita akan membandingkan nanti bagaimana akhlak Islam yang sesungguhnya dengan pengamalan masyarakat di dunia nyata. Baik, setelah itu kita harus juga mengetahui apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan yang pertama adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi akhlak yang baik dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Nah, yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik mampu mengkritisi kebiasaan dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Baik, lanjut. Nih. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin menyuguhkan kepada kita peta konsep agar pembelajaran kita tidak liar kemana-mana. Nah, tujuan pembelajarannya udah tadi, tapi kita harus lihat dulu. Peta konsep ini membatasi dan mengarahkan kita pada pembicaraan kita selanjutnya. Yang pertama itu mengenai berhias, yang kedua itu mengenai perjalanan, yang ketiga mengenai bertamu, dan yang keempat mengenai menerima tamu. Oke, setelah peta konsepnya, silakan dulu anak-anak Bapak sekalian, kita amati dulu foto atau tampilan yang Bapak buat di slide ini. Silakan Bapak kasih waktu 5 sampai 7 detik untuk mengamatinya. Kemudian sambil mengamati, tuliskan hasil pengamatannya di buku latihan. Oke, setelah kita mengamati foto pertama, nah, kita akan lanjut untuk mengamati foto yang kedua. Kira-kira bagaimana menurut Ananda sekalian, atau apa yang terlintas dalam pikiran Ananda sekalian tentang melihat foto yang Bapak tayangkan pada layar kita. Ada satu orang laki-laki dengan baju hitam, di belakangnya ada seseorang berjilbab, mungkin itu perempuan, diboncengnya dengan romantis dan menggunakan sepeda legend yang disebut dengan Asteria dengan lampu yang menyala. Kemudian ada yang foto yang ketiga, silakan diamati. Nah, ada 2 orang yang bersalaman dan ada makanan di depannya. Mudah-mudahan bisa dibagi nanti sama kita ya. Nah, sangat enak nampaknya makanannya. Oke, nah jadi adapun segitiga ini adalah menggambarkan tentang dalil
tentang topik kajian kita. Yang pertama, dalil tentang berhias itu adalah Quran Surah Al-A'raf ayat 31 dan 32. Oke? Dan yang kedua, Quran Surah An-Nur ayat 27 dan 28 itu berkaitan dengan adab bertamu. Nah, nanti kita sama-sama mengidentifikasi adab-adab bertamu yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Nah, selanjutnya juga ada adab bertamu yang terkandung di dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 78. Silakan nanti ya dilihat di Al-Quran bagaimana bunyi ketiga surah tersebut. Nah, kita masuk pada pembahasan kita. Jadi pembahasan kita adalah adab berhias. Adab itu artinya perilaku, tingkah laku, sikap. Sedangkan berhias itu adalah kegiatan memperindah diri. Nah, memperindah diri ya. Tetapi dalam memperindah diri ini, Islam memberikan batasan-batasan tertentu. Nah, tidak serta-merta kita diperbolehkan berhias sedemikian rupa ya. Nah, adapun yang pertama yang menjadi adab berhias dalam Islam itu adalah tidak memakai perhiasan secara berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu adalah dilarang Allah. Innal mubadzirina wa kanu ikhwan syaitan. Wa kulu washrabu wa la tusyrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Oke. Yang kedua, untuk perempuan, untuk wanita, untuk almar'atun yang sedang berkabung, yang sedang ditinggal mati oleh suaminya atau yang sedang iddah, tidak boleh memakai perhiasan. Kenapa tidak boleh memakai perhiasan? Karena dia masih iddah. Belum boleh. Kalau seandainya perhiasan itu dipakai, itu merupakan simbol bahwa dia sudah bisa lewat dari masa-masa berkabung atau sudah selesai masa iddah. Yang ketiga adalah jangan memakai perhiasan yang mengandung alkohol. Karena kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Segala sesuatu yang memabukkan adalah khamar dan khamar itu adalah haram. Menurut para ulama, alkohol itulah yang dimaksud dengan khamar. Selanjutnya, khusus untuk laki-laki yang merasa laki-laki ini ya, tidak boleh memakai emas dan sutra. Tidak boleh memakai emas dan sutra. Selanjutnya, jangan berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah. Kenapa rupanya orang jahiliyah itu, Pak? Orang jahiliyah itu menggunakan perhiasan untuk menimbulkan fitnah. Untuk menimbulkan fitnah. Yang selanjutnya, kita dianjurkan untuk memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut, dan merapikan jenggot. Itu kita disuruh ya. Selanjutnya, tidak boleh mencukur botak sebagian kepala ini. Tidak boleh mencukur sebagian kepala menjadi botak. Ya kan? Nggak boleh itu ya. Karena itu sudah melanggar estetika. Oke, selanjutnya adalah diperbolehkan memakai pakaian sutra bagi kaum wanita. Nih, yang diperbolehkan untuk memakai sutra itu hanya kaum perempuan ataupun wanita. Laki-laki jangan coba-coba, kecuali nanti namanya diganti dari Hasan menjadi Hasanah. Oke, lanjut. Tidak boleh membuat tato. Ya kan? Sering itu nampak ada orang membuat tato di sini. Tatonya berbentuk mawar. Salah, tidak boleh ya. Kalau sudah terlanjur punya tato dan bertaubat, nggak usah dihilangkan, nggak usah diambil setrika kemudian disetrikakan ke badan, nggak usah. Itu menyakiti. Biarkan dia di situ, tetapi
kita sudah bertaubat. Selanjutnya kita dianjurkan untuk mencukur kumis karena hanya orang-orang jahiliyah lah atau orang-orang Yahudi lah yang memanjangkan kumis. Selanjutnya kita itu tidak boleh merenggangkan gigi. Merenggangkan gigi. Selanjutnya adab berhias itu adalah dilarang menjulurkan pakaian, karena orang yang menjulurkan pakaian itu ada dua indikasi. Yang pertama, dia itu terindikasi menyombongkan diri. Yang kedua itu pakaiannya itu akan terkena najis. Karena kadang-kadang pakaian itu kita bawa untuk beribadah kepada Allah, membaca Quran, masuk ke dalam masjid dan sholat dan sebagainya. Oke. Nah, yang terakhir dari adab berhias itu adalah larangan berhias diri bagi kita sampai mengubah wujud aslinya. Termasuk di dalamnya adalah oplas alias operasi plastik. Tidak boleh. Apalagi plastiknya plastik asoy. Yang 2000 itu kan bahaya. Oke, lanjut. Materi selanjutnya itu adalah adab bepergian. Bepergian ini maksudnya mempersengajakan diri untuk melakukan syafar. Nah, ternyata Islam juga mengatur bagaimana seorang muslim syafar. Yang pertama adalah hendaknya tidak safar dengan sendirian. Yang kedua, mencari teman safar yang baik. Yang ketiga, boleh menjamak sholat, mengqashar sholat. Diusahakan sholat di darat kalau masih memungkinkan. Selanjutnya membaca doa keluar rumah, berpamitan kepada keluarga dan tetangga, membaca doa naik kendaraan, memperbanyak doa, segera pulang jika urusan sudah selesai, sholat 2 rakaat pulang safar. Nah, kalau memungkinkan, kalau ada rezeki, acara makan-makan sepulang dari safar. Selanjutnya ada bertamu, memilih waktu atau kunjungan yang tepat. Jangan bertamu pada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Contohnya itu adalah sebelum subuh, tidak boleh. Sebelum zuhur, tidak boleh. Habis isya pada pukul 9 ke atas, tidak boleh. Karena di situ sudah masuk waktu-waktu yang sangat diperuntukkan untuk pribadi masing-masing atau masih dalam keadaan istirahat. Kenapa? Karena pada masa itu banyak orang yang meninggalkan auratnya. Selanjutnya mengetuk dengan mengucapkan salam. Aturannya adalah mengetuk 3 kali pintu rumahnya. Kalau tidak ada jawaban silakan pulang. Sesuai dengan Quran Surah An-Nur ayat 27 sampai 28. Memperkenalkan diri kepada tuan rumah kalau kita berkunjung ke rumahnya belum kenal. Tapi kalau sudah kenal mungkin gak usah lagi perkenalan diri kan. Nah, kemudian bersalaman. Tapi kalau dalam keadaan pandemi sekarang, jangan bersalaman, cukup dengan bersalam secara isyarat. Nah, selanjutnya itu adalah masuk ke rumah bila diizinkan. Nah, tidak boleh masuk langsung, harus terlebih dahulu diizinkan oleh tuan rumah ahlul bait. Kemudian duduk di tempat yang disediakan. Kemudian menerima jamuan yang disediakan. Kalau hendak pulang nanti harus pamit dengan sopan. Jangan membawa barang-barang dari rumah itu. Nanti hilang pula TV dan juga dan sebagainya. Nah, bagaimana adab kita menerima tamu? 1, mengundang-undanglah orang yang bertakwa. Kenapa harus diundang orang yang bertakwa? Kalau yang diundang nanti maling, hilang sofa, hilang meja, hilang handphone semua. Selanjutnya, jangan hanya mengundang orang yang kaya untuk jamuan makan. Dan selanjutnya, menjamu tamu dengan niat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Terus, tidak memaksakan diri. Kalau tidak sanggup untuk mengundang, gak usah diundang. Kemudian, tidak membebani tamu. Jangan pula nanti diundang orang semua kebutuhan di rumah itu tamu yang menanggung, padahal etikanya adalah kita yang harus menanggung kebutuhan tamu selama batas-batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya,
menampakkan kebahagiaan saat menerima tamu, jangan muka masam. Sama jangan merasa mencurigai tamu kita. Selanjutnya adalah menghidangkan makanan, tapi yang semampunya saja. Jangan pula dihidangkan yang tidak mampu, nanti bangkrut pula perusahaan. Selanjutnya jangan terburu-buru merapikan jamuan. Ya kan? Selagi tamunya masih berada di sekitar area tempat makan. Kemudian kalau tamunya hendak pulang, diantar hingga pintu rumah, atau kalau masih sanggup sampai ke pagar. Nah, itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.